Beberapa dekade yang lalu, Iran hampir menjadi negara adidaya. Pada tahun 1977 ekonomi Iran 65% lebih tinggi dari Korea Selatan, lebih besar dari Turki, dan bahkan 5 kali lipat dari Vietnam. Dan kenapa tidak? Iran terletak di atas cadangan minyak dunia dan wilayah strategis yang selalu diperebutkan kekaisaran. Namun, satu keputusan keras kepala di tahun 1980-an adalah alasan mengapa Iran kini jatuh tersungkur. Dalam sekejap, Anda mungkin menyalahkan revolusi Islam, tapi sebenarnya ada hal lain. Itu adalah mengejar kekuatan yang membutakan demi mengamankan dominasi yang tak terbantahkan. Keinginan Iran untuk dominasi saat itu tidak terkait Amerika atau Israel, melainkan bermula dari geopolitik Timur Tengah yang dipengaruhi perpecahan Sunni Syiah. Arab Saudi, Mesir, Turki, dan Uni Emirat Arab adalah kekuatan mayoritas Sunni, sedangkan Iran satu-satunya kekuatan besar Syiah di kawasan tersebut. Perpecahan ini menimbulkan ketidakpercayaan, persaingan, dan konflik selama puluhan tahun. Namun, di inti persamaan kekuatan ini terdapat sesuatu yang menentukan naik turunnya kekaisaran, sekitar 30% produksi minyak dunia dan sebagian besar cadangan gas alam global berada di Timur Tengah. Arab Saudi dan Iran memiliki cadangan minyak besar, namun kekuatan utama terletak pada posisi geografis dan titik penting jalur perdagangan dunia. Selat Hormuz, Terusan Suez, dan Selat Bab el-Mandeb ada di kawasan ini. Menguasai jalur-jalur ini berarti memiliki kekuatan ekonomi dan politik. Inilah faktor penguncinya. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Iran bersaing memperebutkan dominasi sejak abad ke-20. Namun, satu peristiwa akan mengubah struktur kekuasaan selamanya. Setelah Arab Spring, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar mempererat aliansi dengan Barat, khususnya Amerika Serikat. Sementara Iran makin terisolasi akibat tindakan negara-negara tetangganya. Iran berperang hebat melawan Irak pada tahun 1980-an. Di sisi lain, ketidakstabilan Afghanistan menjadi kekhawatiran keamanan yang terus-menerus. Tantangan utama adalah Iran berbatasan tegang dengan Pakistan, tetangga bersenjata nuklir yang sering berkonflik. Beberapa dekade kemudian, Pakistan berperan penting membuat Iran sangat berbahaya. Namun saat itu, semua faktor ini mendorong Iran menyimpulkan bahwa tenaga nuklir sangat penting untuk bertahan hidup. Sebuah negara yang tak terduga membantu Iran mengembangkan teknologi nuklir, bukan Tiongkok atau Rusia, melainkan Amerika Serikat. Kamu akan segera paham mengapa itu masuk akal. Perjalanan nuklir Iran sudah dimulai sebelum semua kesulitan besar yang disebutkan tadi ada. Di bawah Shah Mohammad Reza Pahlavi, Iran meluncurkan serangkaian proyek nuklir ambisius dengan bantuan besar dari Amerika Serikat dan Eropa. Menurut Akbar et Ahmad, Iran sudah melakukan penelitian dan pendidikan nuklir di Universitas Teheran pada akhir tahun 1960-an. Pekerjaan ini berpusat pada 5 megawatt yang disuplai oleh Amerika Serikat yang mulai beroperasi pada tahun 1967. Hanya beberapa tahun kemudian, Traktat Non-Proliferasi Nuklir mulai berlaku. Iran menjadi salah satu dari 62 penandatangan awal. Pada pertengahan tahun 1970-an, ambisi nuklir Iran telah berkembang pesat. Pada tahun 1974, Shah mengumumkan tujuan yang berani, yaitu menghasilkan sekitar 23.000 megawatt listrik dari tenaga nuklir dalam waktu 20 tahun. Untuk mencapai hal ini, Iran menandatangani kontrak besar dengan pemasok nuklir barat. Iran bekerja sama dengan Kraftwerk Union untuk membangun 2 reaktor 1.200 megawatt di Bushehr sebagai puncaknya. Negosiasi juga tengah dilakukan dengan perusahaan Prancis untuk 2 reaktor tambahan. Amerika Serikat membantu Iran dalam teknologi nuklir sebagai bagian dari kebijakan Perang Dingin untuk mengikat Teheran ke barat dengan tujuan damai. Iran berinvestasi besar dalam siklus bahan bakar nuklir. Pada 1974 dilaporkan mengucurkan $1 miliar ke Eurodif. Tamat juga mencatat Iran tengah mengembangkan kemampuan domestik, termasuk rencana pusat penelitian nuklir baru di Fahan Timur, serta upaya penambangan uranium dan pengolahan biji. Namun pada suatu hari yang naas, bertahun-tahun kemajuan itu hilang begitu saja.
Revolusi telah menjadi kenyataan, dan dalam diri Khomeini, sosok yang menjadi pusat bersatunya oposisi, sudah ada pemimpin yang siap. Revolusi Iran tahun 1979 menghentikan hampir semua aktivitas nuklir. Lebih parah, Perang Iran-Irak pecah pada 1980 menguras sumber daya dan merusak infrastruktur nuklir Iran. Sebagai contoh, 2 reaktor nuklir yang sedang dibangun di Bushehr dibom beberapa kali dan akhirnya proyek tersebut dihentikan. Anda mungkin penasaran mengapa Amerika Serikat dan Israel menjadi musuh utama Iran. Pada 1990-an, hanya Israel di Timur Tengah yang memiliki reaktor nuklir, meski Israel tidak pernah mengakuinya secara terbuka lewat laporan intelijen dan pelapor. Iran sangat menyadari kemampuan nuklir Israel. Israel, begitu juga Amerika Serikat, membuat Iran merasa rentan secara strategis. Para pemimpin Iran percaya Israel bisa menyerang Iran atas perintah Washington, yang akan melemahkan pengaruh dan agenda anti-Barat Iran. Ketakutan ini makin kuat, karena Iran mendukung kelompok seperti Hamas dan Hizbullah yang melawan Israel dan tatanan regional pimpinan Amerika Serikat. Namun, kini Iran tak bisa lagi meminta bantuan Amerika Serikat. Setelah Revolusi Islam 1979 rezim, baru Khomeini secara terbuka anti-Barat dan sangat tidak percaya pada Amerika Serikat. Dan mereka memiliki alasan untuk kebencian ini. Para pemimpin Iran sangat mengingat sejarah, terutama kudeta yang dipimpin CIA pada tahun 1953 yang menggulingkan Perdana Menteri terpilih Iran. Ketakutan akan campur tangan asing membentuk strategi Iran, sehingga mereka beralih ke sekutu alternatif seperti Rusia, Tiongkok, dan Pakistan. Pada 1985 dan 1990 Iran menandatangani perjanjian kerja sama nuklir dengan Tiongkok. Pada 1995 Iran sepakat dengan Rusia untuk menyelesaikan reaktor nuklir Bushehr yang tertunda dan bisa mengakses fasilitas pengayaan uranium. Karena tekanan Amerika Serikat, beberapa komponen paling sensitif, terutama inti teknologi senjata nuklir seperti peralatan pengayaan, tidak pernah dikirimkan. Faktanya, saat Rusia setuju membantu proyek Bushehr Iran, fokusnya hanya untuk penggunaan sipil dan tak terkait teknologi pengayaan. Sementara itu, hal ini memberi Iran alasan membeli peralatan nuklir canggih yang mungkin tak dijual jika bukan karena potensi militernya. Semua orang mengira bahwa impian Iran untuk memiliki senjata nuklir telah berakhir. Tetapi seorang pria gila dari Pakistan memiliki rencana lain. Pada tahun 1990-an, Iran diyakini telah memperoleh teknologi pengayaan uranium melalui jaringan pasar gelap. Dijalankan oleh ilmuwan nuklir Pakistan Aratak Q. Khan dikenal sebagai bapak bom nuklir Pakistan. Saya menyebut dia orang gila karena menjual teknologi nuklir seperti kacang goreng. Khan secara langsung menjual teknologi nuklir, desain sentrifugal, dan material ke Iran, Korea Utara, dan Libya melalui jaringan penyelundupan nuklir ilegal miliknya. Teknologi ini memberi Iran sayap untuk terbang. Pada akhir 1990-an, pejabat senior Iran menyetujui inisiatif rahasia yang dikenal sebagai Rencana Ahmad. Ini adalah proyek yang bertujuan membangun persenjataan 5 senjata nuklir pada tahun 2004. Secara mengejutkan, Iran hampir berhasil menjalankan rencana ini yang dipimpin oleh Mohsin Fakhrizadeh dan berkembang pesat hanya dalam beberapa tahun. Di bawah Rencana Ahmad, Iran mengambil desain senjata nuklir asing dan memodifikasinya untuk membuat senjata sendiri. Iran menguji bahan peledak konvensional, bereksperimen dengan pengecoran dan pemesinan bahan pengganti, serta mempelajari integrasi hulu ledak nuklir ke rudal balistik Shahab-3. Namun Iran masih kekurangan komponen paling penting dari senjata nuklir, yaitu bahan nuklir tingkat senjata, baik uranium yang diperkaya tinggi maupun plutonium. Untuk mengatasi masalah itu, Iran secara diam-diam mengembangkan 2 fasilitas nuklir utama, yaitu pabrik pengayaan uranium di Natanz dan fasilitas produksi air berat di Arak. Selama bertahun-tahun, tak ada yang tahu fasilitas ini ada kecuali rakyat Iran sendiri yang membocorkannya. Pada tahun 2002, Dewan Nasional Perlawanan Iran secara terbuka mengungkapkan kedua fasilitas tersebut. Itu adalah koalisi oposisi Iran yang melakukan ini untuk membalas dendam pada Republik Islam. Setelah terbongkar, Iran mengklaim fasilitas itu untuk tujuan sipil, namun desain dan kemampuannya menunjukkan hal berbeda. Natanz bisa digunakan untuk memproduksi uranium tingkat senjata,
dan Irak bisa memungkinkan produksi plutonium, keduanya sangat penting untuk senjata nuklir. Yang lebih merugikan, Iran menyembunyikan lokasi ini dari Badan Energi Atom Internasional. Setelah terungkap, kecurigaan internasional meningkat. Terbukanya Natanz dan Irak memicu upaya global yang intens untuk menghentikan program pengayaan Iran. Pada Oktober 2003 Iran sepakat dengan Inggris, Prancis, dan Jerman untuk menangguhkan pengayaan dan menandatangani protokol tambahan agar International Atomic Energy Agency dapat melakukan inspeksi mendalam. Namun, kepercayaan tidak pernah pulih sepenuhnya. Pada saat yang hampir bersamaan, invasi Amerika Serikat ke Irak tahun 2003 akibat dugaan senjata pemusnah massal memberi pesan kuat ke Teheran. Kemudian pada tahun itu, Iran secara resmi menghentikan rencana Ahmad, yaitu program senjata nuklir terstrukturnya. Namun krisis tersebut masih jauh dari selesai. Pada tahun 2006, P-15 memberikan tawaran diplomatik kepada Iran, berupa insentif ekonomi dan politik sebagai imbalan untuk menghentikan pengayaan. Hampir bersamaan, Dewan Keamanan Amerika Serikat mengesahkan resolusi 1696, tuntutan hukum pertama yang mengikat agar Iran menghentikan aktivitas pengayaan. Alih-alih menghentikan program senjata nuklirnya, Iran malah membaginya menjadi dua jalur paralel. Jalur terbuka mencakup fasilitas dengan tujuan sipil yang masuk akal, seperti Natanz dan Arak. Jalur rahasia lebih kecil, lebih tenang, dan jauh lebih sensitif. Tujuannya adalah untuk mempertahankan keahlian yang diperoleh di bawah rencana Ahmad dan melanjutkan penelitian penting terkait senjata. Menurut International Atomic Energy Agency, aktivitas seperti pemodelan komputer untuk ledakan nuklir, dinamika kompresi, dan hasil ledakan terus berlanjut setidaknya hingga tahun 2009. Pada tahun yang sama, Barack Obama, Nicolas Sarkozy, dan Gordon Brown bersama-sama mengungkapkan satu lokasi rahasia lainnya, sebuah fasilitas pengayaan uranium tersembunyi di dekat kota Qom. Dunia mengenalnya sebagai Fordow, pabrik pengayaan bahan bakar. Perkiraan intelijen Israel menunjukkan bahwa hampir 70% ilmuwan yang dulu bekerja pada rencana Ahmad telah diserap ke dalam organisasi baru. Sazman Epa Zoheshhaye, Novin Edefai, Organisasi Inovasi dan Riset Pertahanan Iran. Pada tahun 2010 Iran melewati ambang batas yang gila. Iran mulai memperkaya uranium hingga kemurnian 20%. Ini benar-benar gila. Karena uranium yang diperkaya di atas 20% diklasifikasikan sebagai uranium yang sangat diperkaya. Dan begitu pengayaan mencapai tingkat itu, jalan menuju uranium tingkat senjata yang di atas 90% menjadi jauh lebih mudah. Pengayaan Iran terutama mengandalkan teknologi sentrifugal gas. Untuk memahami mengapa hal ini membuat dunia khawatir, perhatikan bahwa uranium alami ini hanya mengandung 0,7% isotop fisil, 235. Pada dasarnya, uranium alami tidak dapat digunakan untuk bahan bakar reaktor nuklir. Hanya sekitar 0,7% saja yang bisa, dan itu sangat sedikit. Dan disinilah proses pengayaan berperan. Reaktor nuklir sipil membutuhkan pengayaan hanya sekitar 3-5%, tetapi mencapai 20% adalah ambang batas yang sebenarnya. Mengubah uranium dari tingkat alami ke 20% jauh lebih sulit daripada memperkaya dari 20% ke tingkat senjata. Inilah alasan utama program Iran menimbulkan kekhawatiran global besar. Meski belum setingkat senjata, hal ini sangat mempercepat waktu yang dibutuhkan Iran untuk mencapainya. Pada periode yang sama, Amerika Serikat fokus pada perang global melawan teror dan memburu pemimpin Al-Qaeda, terutama Usamah bin Laden. Setiap tanda ketidakstabilan atau kerjasama rahasia di wilayah tersebut dianggap sangat serius pada masa itu. Laporan intelijen juga muncul yang mengklaim adanya hubungan Kementerian Intelijen dan Keamanan Iran dengan jaringan militan. Terbukti atau tidak, tuduhan-tuduhan ini membuat ambisi nuklir Iran tampak semakin berbahaya di mata dunia, terutama Amerika dan Israel. Bagi Israel, ini menjadi ancaman eksistensial karena para pemimpin Iran memiliki impian untuk melenyapkan Israel dengan nuklir, jadi Israel melakukan sihir hitam pada sentrifugal. Sentrifugal itu tiba-tiba berputar sangat cepat,
melebihi batas aman, rotor mulai goyah, bergesekan, melengkung di casing, dan banyak yang retak atau hancur. Mengejutkan, layar ruang kontrol menunjukkan semuanya normal. Kejadian itu tampak seperti ada hantu atau sihir hitam, sehingga dunia menamainya hantu. Stuxnet adalah worm komputer yang sangat canggih yang dirancang khusus untuk menargetkan fasilitas nuklir Iran. Tidak seperti serangan cyber tradisional, Stuxnet menyerang sistem kontrol industri, yaitu Programmable Logic Controllers atau Programmable Logic Controllers yang mengendalikan sentrifugal uranium Iran. Stuxnet ditemukan pada 2010 dan menjadi senjata siber pertama yang diketahui bisa merusak fisik, diam-diam menyabotase mesin sambil memberi data palsu ke operator. Penyelidikan kemudian mengungkapkan bahwa Stuxnet hampir pasti dikembangkan melalui upaya bersama, termasuk Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat CIA dan intelijen Israel. Stuxnet memperlambat program nuklir Iran seperti tidak ada yang pernah dilakukan sebelumnya, bukan dengan bom atau rudal. Ini serangan digital yang membuktikan perang siber jadi medan tempur baru. Tapi menurut saya, ini hanya memperlambat, bukan mengakhiri. Meskipun tekanan semakin meningkat, program pengayaan Iran tetap berjalan maju. Pada musim panas, tahun 2013 Iran telah memasang lebih dari 18.000 sentrifugal isotop ringan, satu generasi pertama bersama dengan sekitar 1.300 mesin canggih sebagian besar tipe isotop ringan 2M. Pada saat yang sama, Iran telah menimbun hampir 9.700 kg uranium yang diperkaya hingga 5% dan sekitar 370 kg yang diperkaya hingga 20%. Namun bahkan di tengah eskalasi ini, diplomasi tidak sepenuhnya runtuh. Diskusi rahasia antara Iran dan Amerika Serikat berlanjut hingga tercapai terobosan, dikenal sebagai Rencana Aksi Bersama atau Joint Plan of Action. Joint Plan of Action dirancang sebagai perjanjian sementara untuk membangun kepercayaan. Perjanjian ini berlaku Januari-Juli 2014 dengan opsi perpanjangan 6 bulan jika disepakati bersama. Iran sepakat menghentikan produksi uranium 20%, mengencerkan persediaan uranium 20% yang ada, serta memberi akses pemantauan lebih luas bagi Badan Energi Atom Internasional ke fasilitas nuklirnya. Sebagai gantinya, P51 menawarkan pelonggaran sanksi terbatas namun signifikan. Mereka berjanji tidak akan menjatuhkan sanksi nuklir baru selama perjanjian berlaku dan mencairkan sekitar 4,2 miliar dolar aset Iran di luar negeri. Yang paling penting, Joint Plan of Action menciptakan kerangka kerja untuk merundingkan solusi permanen. Kesepakatan jangka panjang itu tercapai hampir 2 tahun kemudian. Pada 14 Juli 2015 Iran dan J5+1 mengumumkan rencana aksi komprehensif bersama yang lebih dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action. Di bawah Joint Comprehensive Plan of Action, Iran menerima pembatasan yang ketat dan berbatas waktu pada program nuklirnya. Mengoperasikan tidak lebih dari 5.060 sentrifugal IR-1 selama 10 tahun. Membatasi pengayaan uranium hingga 3,67% selama 15 tahun dan membatasi cadangan uranium yang diperkaya hingga 300 kg untuk periode yang sama. Sebagai gantinya, Iran mendapat pelonggaran sanksi besar dan dunia yakin krisis nuklir akhirnya terkendali. Resolusi ini menangguhkan sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelumnya, namun tetap memberlakukan embargo senjata ke Iran selama 5 tahun dan pembatasan rudal balistik 8 tahun. Namun, tidak semua pihak menyambut Joint Comprehensive Plan of Action. Negara-negara Teluk, terutama Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, bersama dengan Israel, sangat tidak senang dengan kesepakatan ini. Dari sudut pandang Arab Saudi, kesepakatan nuklir dengan Teheran menimbulkan 2 masalah besar. Pencabutan sanksi akan memperkuat ekonomi Iran, memberi Teheran lebih banyak sumber daya untuk memperluas pengaruh di kawasan melalui sekutu dan proksi. Kedua, kesepakatan ini hanya sementara karena sebagian besar pembatasan utama berakhir dalam 15 tahun dan tidak membongkar pengetahuan teknis atau infrastruktur nuklir Iran. Artinya, Iran secara legal bisa memperluas program nuklirnya di masa depan dan makin dekat membuat senjata. Ketika batasan-batasan itu berakhir, menurut pandangan Arab Saudi, Joint Comprehensive Plan of Action tidak menghilangkan ancaman tersebut, melainkan menundanya sambil membiarkan Iran menjadi lebih kuat. Sementara itu, keberatan Israel bahkan lebih langsung.
Para pemimpin Israel berpendapat bahwa kesepakatan tersebut sebenarnya tidak menghentikan Iran untuk mengembangkan senjata nuklir. Sebaliknya, itu justru membiarkan Iran tetap memiliki keahlian, fasilitas, dan personel untuk memulai kembali atau mempercepat programnya. Bagi Israel, sebuah negara yang memandang Iran bersenjata nuklir sebagai ancaman eksistensial, Joint Comprehensive Plan of Action tidak dianggap sebagai solusi, melainkan sebagai perjudian yang berbahaya. Keberatan-keberatan ini akhirnya berperan. Pada 29 Maret 2016, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman menuduh Iran melakukan uji coba rudal balistik yang secara inheren mampu membawa senjata nuklir. Mereka mengatakan tindakan itu melanggar semangat pembatasan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait kesepakatan nuklir. Sekitar waktu yang sama, pejabat Amerika Serikat memperingatkan bahwa jika Iran memperkaya uraniumnya lebih lanjut, mereka bisa menghasilkan cukup bahan tingkat senjata untuk sebuah bom nuklir hanya dalam 2 hingga 3 bulan. Joint Comprehensive Plan of Action segera menjadi isu politik utama dalam pemilu Presiden Amerika Serikat 2016. Kritikus menilai kesepakatan ini terlalu lemah, sementara, dan mudah dipercaya. Ketika Donald Trump naik ke tampuk kekuasaan, kritik tersebut berubah menjadi kebijakan. Pada tanggal 30 April 2018, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, membuat pengumuman dramatis di depan publik, berdiri di hadapan dunia. Dia mengklaim bahwa Israel telah menemukan bukti program senjata nuklir rahasia Iran menurut Netanyahu. Usai menekan perjanjian nuklir 2015, Iran makin berupaya menyembunyikan sejarah nuklirnya. Pada tahun 2017, Iran diduga memindahkan dokumen senjata nuklirnya yang paling sensitif ke sebuah gudang yang sangat aman di selatan Teheran. Lokasi ini menyimpan apa yang disebut Netanyahu sebagai arsip atom Iran, sebuah tempat yang begitu rahasia sehingga hanya segelintir orang Iran yang tahu keberadaannya, dan beberapa orang Israel juga. Netanyahu mengungkapkan bahwa Badan Intelijen Israel, Mossad, melakukan operasi rahasia di dalam Teheran. Berkat bantuan agen di lapangan, mereka berhasil mengeluarkan 1/2 ton materi rahasia dari gudang itu. Hasilnya sangat besar, 55.000 halaman. Dokumen beserta 55.000 file digital yang disimpan di 183 CD. Israel mengklaim dokumen ini membuktikan Iran berbohong soal program nuklir militernya dan tetap berambisi membangun senjata nuklir. 8 hari kemudian, 8 Mei 2018, Presiden Donald Trump mengumumkan Amerika Serikat resmi keluar dari rencana aksi komprehensif bersama. Dia menilai Iran gagal sepenuhnya mengungkapkan pekerjaan senjata nuklir masa lalunya. Dia sangat mengkritik kesepakatan itu karena mengabaikan program rudal balistik Iran dan dukungannya pada kelompok militan di Timur Tengah. Setelah Amerika Serikat keluar dari kesepakatan nuklir, Washington memulai kampanye tekanan maksimum. Amerika Serikat kembali memberlakukan sanksi besar dan menargetkan ekspor minyak Iran yang jadi tulang punggung ekonominya. Akibatnya, ekspor minyak Iran anjlok lebih dari 60% setelah tahun 2018, menyebabkan negara itu kehilangan pendapatan puluhan miliar dolar setiap tahunnya. Tingkat sanksi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pemerintahan Trump menetapkan lebih dari 970 individu dan entitas Iran dalam lebih dari 26 putaran sanksi, lebih banyak daripada pemerintahan Amerika Serikat manapun dalam sejarah. Seluruh jaringan keuangan dibongkar. Jaringan besar perusahaan front yang beroperasi di Iran, Uni Emirat Arab dan Turki dikenai sanksi karena diam-diam mentransfer lebih dari 1 miliar dolar dan euro kepada Korps Garda Revolusi Islam. Lebih dari 70 lembaga keuangan Iran dan anak perusahaannya, baik domestik maupun luar negeri, menjadi target. Sistem perbankan global menutup pintunya. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication memutuskan semua bank Iran yang terkena sanksi, termasuk bahkan Bank Sentral Iran. Dampak ekonominya sangat menghancurkan. Ekonomi Iran menyusut sekitar 6% pada tahun 2018 dan hampir 7% pada tahun 2019. Berdasarkan per kapita, produk domestik bruto Iran anjlok secara dramatis, turun dari sekitar 8.000 dolar pada tahun 2012 menjadi hampir 5.000 dolar pada tahun 2024 menurut data Bank Dunia. Tekanan tak hanya di perbatasan Iran, Amerika Serikat juga memburu perusahaan asing yang berbisnis dengan Teheran, termasuk perusahaan besar Tiongkok.
Kasus paling mencolok adalah ZTE, perusahaan telekomunikasi besar di Tiongkok. ZTE beberapa kali tertangkap berdagang ilegal dengan Iran, termasuk menjual teknologi Amerika Serikat dan chip Nvidia yang diduga dipakai untuk pertahanan. Sebagai tanggapan, Washington melarang ekspor Amerika Serikat ke ZTE yang hampir melumpuhkan perusahaan tersebut. Larangan itu sangat berat, hingga pemerintah Tiongkok meminta keringanan ke Amerika Serikat. ZTE pun membayar denda besar dan menerima syarat ketat demi bertahan. Amerika Serikat melakukan ini untuk menekan Iran menerima kesepakatan lebih kuat dan meninggalkan ambisi nuklirnya. Namun sebaliknya, ketegangan terus meningkat dan segera berubah menjadi konfrontasi terbuka. Pada 12 Mei 2019, 4 kapal komersial rusak di lepas pantai Fujairah dekat Teluk Oman. Kapal-kapal itu meliputi 2 tanker minyak Arab Saudi, 1 tanker Norwegia, dan 1 kapal pengisian bahan bakar Emirat. Tak lama kemudian, lebih banyak kapal tanker diserang di Teluk Oman. Amerika Serikat menyalahkan Iran atau proksinya dan menambah kekuatan angkatan laut di sana. Timur Tengah kembali diambang krisis. Pada Januari 2020, Teheran menyatakan telah meninggalkan semua batasan program pengayaan uraniumnya, meski klaim ini menyesatkan. Aktivitas nuklir Iran tidak hanya dimulai kembali, tetapi meningkat tajam setelah titik balik besar di akhir tahun itu. Pada 3 Januari 2020, militer Amerika Serikat melakukan serangan drone di dekat Bandara Internasional Baghdad, menewaskan Qasim Soleimani. Dia adalah komandan pasukan Quds, unit operasi luar negeri elit dari Korps Pengawal Revolusi Islam Iran. Soleimani adalah salah satu tokoh paling berpengaruh di Iran, dan pembunuhannya mengejutkan kawasan tersebut. Hal itu mendorong hubungan Amerika Serikat-Iran ke titik paling berbahaya dalam dekade terakhir, dan eskalasinya terus berlanjut. Kemudian, pada tahun yang sama, pada 27 November 2020, Mohsin Fakhrizadeh dibunuh. Dia bukan manusia biasa, dia dikenal sebagai arsitek program senjata nuklir Iran. Bagi pemimpin Iran, ini momen sangat penting. Pesannya sangat jelas. Komandan militer paling berpengaruh Iran dan ilmuwan nuklirnya yang paling rahasia tidak lagi tak tersentuh. Pada tahun 2020, 1 P5 ditambah 1, negara-negara berupaya menghidupkan lagi kesepakatan nuklir Iran dan Amerika Serikat. Negosiasi kembali terhenti karena Iran menuntut jaminan lebih kuat agar Amerika Serikat tidak mundur lagi dari perjanjian. Namun Washington menyatakan hal itu tak bisa dijanjikan secara hukum. Iran tetap bersikeras agar penyelidikan Badan Energi Atom Internasional terkait jejak uranium buatan manusia di beberapa lokasi tak diumumkan di Iran segera ditutup. Sebuah tuntutan yang ditolak oleh negara-negara barat. Namun setelah perang Rusia-Ukraina, situasinya semakin berubah. Terisolasi oleh sanksi barat, Rusia dan Iran menjadi semakin dekat. Moskow butuh drone, senjata, mitra regional, sedangkan Teheran memerlukan perlindungan diplomatik, teknologi, dan pengaruh pada barat. Dengan Rusia kini berada di pihak Iran, kemungkinan isu nuklir kembali ke status quo lama praktis hilang. Dan program nuklir Iran tidak melambat, justru semakin dipercepat. Sekarang, kemajuan pesat pengayaan uranium Iran telah menjadi hambatan terbesar bagi para diplomat yang mencoba menghidupkan kembali kesepakatan nuklir karena meningkatnya aktivitas nuklir di Iran. Pada bulan April 2025, Amerika Serikat kembali melibatkan Iran dalam pembicaraan tidak langsung, dengan Oman bertindak sebagai mediator. Namun, situasinya terus memburuk. Dalam laporan rahasia International Atomic Energy Agency tertanggal 31 Mei 2025, lembaga tersebut mengonfirmasi bahwa Iran kini memiliki lebih dari 400 kg uranium yang diperkaya hingga kemurnian. 60% meningkat, hampir 50%, atau 133,8 kg sejak laporan bulan Februari. Ini membuat Iran jadi satu-satunya negara non-nuklir di dunia yang mencapai tingkat pengayaan tersebut. International Atomic Energy Agency kembali memperingatkan bahwa uranium yang diperkaya hingga 60% tidak memiliki tujuan sipil yang kredibel dan berada sangat dekat dengan bahan tingkat senjata. Media melaporkan Iran melakukan aktivitas nuklir rahasia dengan bahan tak diumumkan
di 3 lokasi yang telah lama diselidiki badan tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri Iran menuduh International Atomic Energy Agency mengandalkan dokumen palsu yang diberikan oleh Israel. Israel tidak ingin mengambil risiko, tetapi kali ini mereka menerangi langit. Pada bulan Juni 2025, Israel melancarkan serangan ke fasilitas nuklir Natanz milik Iran. Serangan itu menargetkan struktur bawah tanah seperti aula pengayaan, deretan sentrifugal, sistem kelistrikan, dan infrastruktur pendukung penting lain. Pada waktu yang hampir bersamaan, kantor berita Tasnim milik Iran melaporkan kematian 2 orang. Mereka digambarkan sebagai ilmuwan nuklir utama. Mohammad Mehdi Tranchi dan Feridun Abbasi bukanlah sosok biasa. Dia adalah mantan kepala Organisasi Energi Atom Iran, mantan anggota parlemen, dan memegang gelar PhD di bidang fisika nuklir. Dia pernah meneliti nuklir dengan Kementerian Pertahanan Iran. Abbasi pernah selamat dari upaya pembunuhan pada 2010 saat 2 bom kembar di Teheran menewaskan ilmuwan nuklir lain, Majid Shariari. Setelah insiden ini, Iran terus diawasi ketat secara internasional. Pada Desember 2025, ketegangan meningkat usai Iran menindak keras protes nasional secara brutal. Citra satelit terbaru mengungkapkan aktivitas mencurigakan di 2 lokasi nuklir Iran yang telah dibom tahun sebelumnya oleh Israel dan Amerika Serikat. Gambar dari Planet Labs PBC menunjukkan atap baru dibangun di atas 2 bangunan rusak di fasilitas nuklir Isfahan dan Natanz. Situasinya sekarang telah mencapai titik kritis. Jika Iran tidak sepenuhnya meninggalkan program nuklirnya, Amerika Serikat pada akhirnya mungkin akan mengambil tindakan militer. Beberapa minggu terakhir, Amerika Serikat meningkatkan kehadiran militernya di kawasan itu dengan menambah sistem pertahanan Terminal High Altitude Area Defense dan baterai rudal Patriot, termasuk di pangkalan udara Al-Udeid, Qatar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengancam tindakan militer, memperingatkan bahwa jika Iran tak menandatangani kesepakatan, serangan selanjutnya akan lebih buruk dari serangan Juni lalu ke fasilitas nuklir Iran. Menurut Washington, Asia sudah memiliki 5 negara nuklir: Rusia, Tiongkok, India, Pakistan, dan Korea Utara. Menambah Iran bisa menjadi kesalahan besar. Negara ini dipimpin rezim Islam radikal yang sering melontarkan kebencian pada Israel dan Amerika. Pejabat Amerika Serikat dan sekutunya khawatir bahwa seiring waktu, bahan nuklir, teknologi, atau keahlian bisa bocor ke organisasi teroris, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perkembangan ini tak hanya mengancam Timur Tengah, tetapi juga membahayakan keamanan global.